Bang Nahak, terkait hari ini Niki sudah P21 tahap 2 dan tadi pun langsung dari Kejari dia dilimpahkan ke Rutan Pondok Bambu ya kan selama 20 hari ke depan untuk persiapan persidangannya. Mungkin Bang Nahak melihat kasus Nikita Mirzani ini seperti apa sih, kan udah hampir 90 hari dia ditahan dan P21-nya di injury time juga muncul. Ini gimana nih mungkin pandangan Bang Nahak? Pertama-tama saya bicara dari sisi praktisi hukum bahwa saat ini setelah jaksa ya meneliti bahwa berkas sudah selesai, mereka sampaikan kepada penyidik bahwa pemberkasan sudah lengkap, sehingga mungkin sebelumnya P19 itu petunjuk dari jaksa sudah dipenuhi oleh penyidik kepolisian ya, dan akhirnya semua sepakat penyerahan barang bukti dan kita ke kejaksaan. Ketika P21 tahap 2 polisi sudah tidak punya urusan lagi, sudah lengkap, artinya semua diserahkan kepada jaksa untuk mempersiapkan itu. Jaksa juga harus 15 hari ke depan harus bisa berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk segera kasus ini segera disidangkan. Artinya pelimpahan ke pengadilan butuh waktu 15 hari aja, makanya ini kita pasti akan ada penambahan penahanan kurang lebih 30 harian ke depan. Jadi setelah 20 hari ada penambahan penahanan lagi 30 hari? Iya, 30 hari, karena kan itu kan nanti dalam persiapan proses sidang di pengadilan. Pada prinsipnya bahwa di dalam penegakan hukum tidak melihat dia itu public figure, pejabat, anak petani, anak nelayan, preman, tidak ada. Semuanya sama di mata hukum. Sehingga ketika Nikita Mirzani 3 bulan ditahan dan injury time, dia akhirnya dinyatakan berkasnya lengkap, artinya polisi berhasil ya, bahwa 2 alat bukti yang disajikan pihak kepolisian itu sangat kuat, dan petunjuk dari jaksa P19 sudah dilengkapi oleh polisi dan sudah waktunya pembuktian di proses hukum di pengadilan. Kita tidak boleh juga menjustifikasi bahwa polisi kok kenapa injury time, masih ada waktu yang tidak dilanggar oleh pihak kepolisian, itu tidak ada masalah. Kenapa begitu lama? Karena polisi juga harus hati-hati dalam hal melengkapi semua bukti ya, alat bukti yang disiapkan. Oke, Bang, ini kan ketika P21 ini muncul di akhir-akhir masa perpanjangannya Nikita, banyak pro dan kontra nih dari segi komentar fansnya yang mengatakan kenapa baru sekarang, dan mungkin ada something di balik itu, ada intervensi yang lain, dan udah ada dari pihak lawan itu melakukan gelar perkara khusus untuk mengintervensi. Nih kapan nih kita P21, atau ada sesuatu duit pelicin lah dugaannya? Gimana nih Bang tanggapan Abang? Jadi begini ya, kita ini kadang-kadang warga negara Indonesia itu terlalu uzon. Dikit-dikit ini ada pelicin, dikit-dikit ada intervensi. Saya pastikan bahwa Polda Metro Jaya tidak ada intervensi. Mereka dengan kehati-hatian dan profesional akhirnya membuktikan bahwa ada 2 alat bukti yang saat ini disangkakan Nikita itu sah, dan akhirnya sudah tahap 2 P21. Soal pembuktian bersalah atau tidak itu nanti di pengadilan. Saat ini masih praduga tak bersalah. Tidak ada Nikita bilang bersalah, belum, selama hakim mengetok palu bahwa dia bersalah. Ini tugasnya para PH-nya Nikita untuk mempersiapkan saksi yang menguntungkan ya. Yang kedua, siapkan alat bukti yang lain seperti rekaman dan lain sebagainya. Yang ketiga, siapkan juga ahli. Harus berjuang membuktikan kepada majelis hakim bahwa Nikita tidak bersalah. Caranya adalah lihat pembuktian. Pada saat proses sidang ini waktunya buka semuanya. Kenapa RJ menyerahkan duit itu? Pasti ada melatar belakangnya, pasti ada kepentingan sesuatu. Kalau memang ada suap menyuap, dua-duanya harus masuk dong. Yang disuap dan disuap harus dua-duanya. Kenapa pasal yang sama? Kenapa lari ke pemerasan? Kenapa lari ke TPPU? Ya kan? Apalagi ada pengancam. Sejak kapan nih kita mengancam? Nggak ada kan? Nanti saatnya membuktikan pada saat proses hukum di pengadilan. Oke, tadi kan dia muncul dengan tampilan tetap seorang Nikita yang kece, keren, cantik gitu kan. Ditanyain, dia hanya melempar senyum dan mengatakan nanti saja di persidangan. Mungkin menurut Abang apakah dia juga mempunyai strategi nih untuk melawan balik DRG sendiri? Kalau menurut saya memang mental Nikita dalam proses hukum, menghadapi proses hukum itu cukup kuat. Seorang wonder woman, seorang kepala keluarga, dia punya anak-anak dan lain sebagainya, tapi dia masih tersenyum. Artinya dia mau menyatakan bahwa saya siap untuk menghadapi proses hukum ini dan saya siap untuk membuka masalah ini di proses persidangan, karena memang disitulah rumah mencari keadilan. Mencari keadilan itu bukan di polisi sama jaksa, tapi di pengadilan.
Oke. Oke, Bang, terlepas dari nanti kasus pidananya itu akan berlangsung, kan tanggal 11 pun sidang kedua wan prestasinya gugatan Nikita ke DRG pun berjalan ya kan. Dan di sini juga banyak yang mengatakan beberapa praktisi hukum atau komentar-komentar yang lain kalau ini cukup aneh karena kan tidak ada perjanjian. Ada yang mengatakan juga kalau by telepon itu sudah masuk kesepakatan perjanjian. Mungkin Abang memandang seperti apa sih untuk gugatan wan prestasi Jadi Nikita kalau kita sendiri? harus pastikan lagi bahwa produk hukum kita itu hukum tertulis, bukan hukum lisan. Kalau di dalam pengadilan, di manapun itu dibuktikan tertulis, bukan lisan. Kalau lisan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ini sesuatu yang sangat menurut saya melihat bahwa ada gugatan uang prestasi ini tidak masuk sama sekali gitu loh. Saya lihat bahwa kita fokus saja ke kasus pidananya, bebaskan Nikita Mirzani, jangan membebankan dari soal uang prestasi. Apa yang diprestasikan? Cedera janji yang mana? Ingkar janji yang mana? Perbuatan uang prestasi yang mana? Kalau menurut saya, sebagian tim hukumnya fokus ke proses persidangan di pengadilan, kuatkan tim, kuatkan alat bukti, saksi ahli, nyatakan, buktikan kepada majelis hakim bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah. Saya pastikan bahwa di dalam proses dari awal, alat bukti ya, ini soal alat bukti ya, dan ke depan saya mungkin kalau ini bisa dibuktikan, Nikita bisa bebas. Bos, kalau bicara tentang apa namanya pengancaman yang mana, pemerasan yang mana, orang dia bawa datang duitnya kok, tapi nanti di pengadilan dibuka, karena di kepolisian, polisi menemukan 2 alat bukti. Ya, kejaksaan merasa bahwa berkas sudah cukup untuk menuntut Nikita, tapi di pengadilan semuanya akan dibuka setelanjang-telanjang. Ada apa di balik ini? Karena itu kan sidangnya pasti akan live, dan sidangnya juga itu kan bisa ditonton oleh publik gitu. Oke, Bang, banyak yang mengatakan gugatan wan prestasi ini salah satu mungkin strategi dari pihak Nikita untuk menggugurkan pidananya atau bebas demi hukum. Ini setuju nggak sih Bang untuk perihal seperti itu? Perdata sejak kapan menggugurkan kasus pidana? Perdata bicara soal harta benda, pidana soal perbuatan. Ini sesuatu yang berbeda banget. Tidak ada perdata menggugurkan pidana, itu tidak ada. Yang ada ini sesuatu yang jadi beban baru buat penasihat hukum. Yang harusnya fokus untuk membebaskan Nikita Mirzani. Harus ditambah lagi harus soal gugatan wan prestasi yang menurut saya tidak ada kaitannya sama sekali. Apa yang diperjanjikan, apa yang tertulis selama ini. Kalau soal omongan lisan, itu apa bisa dibuktikan oleh siapa? Karena hukum kita hukum tertulis. Ya. Oke. Bang, tadi kan dari Kejari sendiri sudah mengatakan selain Nikita yang datang ke Kejari ada beberapa bukti juga berupa mobil dan uang 3 miliar lebih gitu kan. Nah, sedangkan dari perjanjian di DRG dan Nikita kan nominal 4 miliar ya kan. Ada banyak pertanyaan nih Bang juga yang mengatakan kemana nih sisanya, karena kan itu dikatakan 3,4 atau 3,6. Seperti apa nih Bang menanggapi? Yang pertama soal mobil itu mungkin mobil yang dipakai untuk mengantar duit atau menerima duit ya, itu kan sebagai barang bukti dan itu kapan saja nanti mobil bisa dipulangkan. Kalau mobil itu tidak dibeli dari hasil kejahatan uang yang diduga ya diperas sama Nikita sama RT. Yang kedua, karena ada pasal TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang. Artinya bahwa segala sesuatu yang dibeli ataupun yang di bank, uang dan hasil kejahatan memang harus disita oleh negara untuk sebagai barang bukti di kepolisian. Itu kalau nominalnya berubah gitu gimana Bang? Mungkin ya mungkin uang cashnya berubah, tapi nanti kan ditanya sisanya kemana. Oh, saya beli ini beli itu, nanti itu disita juga oleh pihak pengadilan. Oke, satu lagi Bang, mungkin kan setelah Nikita sudah P21 dan sudah persiapan ingin masuk ke persidangan, dan 2 saksi ini yang Dr. O dan Doktif masih belum berjalan nih Bang. Mungkin kemungkinan bisa terseret juga nggak sih Bang, atau seperti apa nih? Kan kata digadang-gadang kan juga kan mereka terlibat dalam di Nikita ini, seperti apa nih Bang? Ya, jadi begini, kalau soal Dr. O sama Doktif, kalau dibilang terlibat, faktanya mereka saat ini masih sebagai saksi. Artinya bahwa kemungkinan besar mereka tidak dalam menikmati hasil kejahatan. Mungkin saja mereka mempertemukan, tapi selanjutnya kan mungkin RG sama NN yang melakukan transaksi, kan itu. Artinya mereka sebagai saksi, sebagai penghubung, kan itu tidak ada pidananya. Kecuali memang ada uang 4M dibagi juga ke si Oki atau bagi juga ke si Doktif, itu artinya menikmati hasil, itu turut serta, artinya 5-5-nya terbukti. Kalau sekarang kan enggak lah.
Tapi kalau mereka bersaksi di pengadilan bisa saja sebagai saksi ya, saksi fakta bahwa mereka memang pertemukan, tapi tidak ada diligence atau tidak ada hasil kejahatan yang mereka juga dibagi atau dinikmati oleh kedua orang tersebut. Oke, terakhir mungkin abang ada saran gak sih untuk, bukan saran sih, lebih kayak dari PH-nya Niki tuh nanti ini ke depannya untuk kasus ini tuh seperti apa? Ini kan sudah 3 bulan juga kan berjalan ya kan polemik ini, dan orang banyak yang menunggu nih untuk hasilnya gitu kan. Ya kalau menurut saya kita sebagai advokat kan udah pasti kan berlindung di undang-undang advokat. Lakukan pembelaan semaksimal mungkin, bantulah Nikita karena Nikita ini memiliki anak, memiliki tanggung jawab dan juga sebagai kepala keluarga. Seharusnya kasus ini bisa diselesaikan dengan jalur RJ atau lewat jalur praktik pra peradilan atau penangguhan penahanan. Nikita mengikuti proses hukumnya di luar pengadilan sampai ada putusan yang ingkrah yang menyatakan Nikita bersalah, kan boleh demi kemanusiaan. Faktanya kan tidak. Tapi sekarang sudah saatnya tim lawyer memperkuat tim, melakukan segala daya dan upaya, mengumpulkan seluruh barang bukti, alat bukti, mengumpulkan saksi dan juga ahli. Buktikan kepada majelis hakim bahwa Nikita Mirjani tidak bersalah. Saya yakin kalau kalian lakukan itu secara profesional, Nikita saya pastikan bisa bebas. Tapi abang yakin nggak Nikita sendiri di kasus ini bersalah atau tidak? Kalau menurut saya bersalah atau tidak di pengadilan, tapi karena dia pernah menerima dana yang diberikan RJ, itulah yang dibuktikan apakah dana itu diberikan ada kepentingan antara melatar belakang sesuatu, ataukah itu memang sukarela, ataukah itu hadiah atau hibah. Nanti dibuktikan di pengadilan. Oke, terima kasih bang.